Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 17, Fengxian. Yao Chen melihat tulisan serta gambar rubah 9 bintang yang berantakan di tanah dan merasa sedikit kecewa. Sementara dia hadir, dia benar-benar merasa dia sangat mengganggu. Ya, dia telah menyelamatkan hidupnya, tetapi dia benar-benar tahu bagaimana menjadi berisik dan menyebabkan masalah. Tetapi sekarang ketika dia terbangun untuk mengetahui bahwa dia sudah pergi, dia benar-benar merasa ada bagian hatinya yang hilang. Aku seharusnya senang dia pergi. Siapa lagi yang memberitahu orang-orang untuk pergi mati? Sungguh, dan dia bahkan tidak memberikan perpisahan yang tepat sebelum pergi. Yao Chen menggelengkan kepalanya dan memperbaiki emosinya. Dia mengumpulkan barang-barangnya dan membersihkan. Mengintai, ia menemukan hutan bambu kecil. Memotong sekitar 10 batang yang ada di sekitar ketebalan mangkuk. Ia membawanya ke tepi sungai. Menggunakan beberapa kulit pohon yang keras sebagai tali, ia mulai membuat rakit bambu. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu, dia telah mendengar sebelumnya dari saudara Luosu. Luosan berbicara tentang metode ini, dan setelah beberapa percobaan, Yao Chen dengan cepat memahami cara melakukannya. Meskipun dia memahami konsep itu dengan cepat, itu sudah sore pada saat dia selesai. Mengujinya beberapa kali, ia menemukan bahwa rakit bambu benar-benar aman, dan ia mendorongnya ke dalam air. Berdiri di tengah rakit bambu, ia dengan tenang melayang menyusuri sungai. Sehari kemudian, dia keluar dari pegunungan Shenong. Pegunungan berubah menjadi tanah datar dan gunung-gunung yang menjulang menjadi tidak lebih dari pasir. Pada saat ini kecepatan rakit bambu menjadi semakin lambat, sehingga Yao Chen tidak punya pilihan selain meninggalkannya dan pergi ke pantai. Tampaknya keinginannya untuk mengikuti alur sampai ke tengah-tengah ladang terlalu naif. Di dalam pegunungan, aliran air sangat cepat, tetapi setelah mencapai dataran, aliran air menjadi lembut dan akan lebih cepat berjalan daripada terus melayang. Pergi ke darat, dia berjalan di sepanjang tepi sungai. Meskipun gadis iblis kecil itu tidak ada lagi, Yao Chen masih memutuskan untuk bergerak menuju pusat Central Plains atau disebut dataran tengah. Setelah meninggalkan Klanyao dan memasuki dunia yang tidak dikenal ini, selain bergerak maju, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia hanya berjalan di sepanjang tepi sungai. Ketika dia lapar, dia akan menangkap beberapa ikan untuk dimakan, dan jika keberuntungannya bagus, maka dia bisa menangkap beberapa binatang liar di hutan di samping pantai. 1 bulan berlalu dengan cara itu. Sekarang kota-kota muncul di samping sungai. Kota pantai selatan. Membayar biaya masuk di gerbang kota, Yao Chen masuk ke kota ketika ledakan udara panas menghantam wajahnya. Ada banyak orang. Ada penjual dan orang-orang kelas bawah datang dan pergi kemana-mana. Itu ramai dengan kebisingan dan keaktifan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan di Klanyao. Segala sesuatu di Klanyao rapi dan teratur, dan bahkan jika ada lebih banyak orang, Klanyao pasti akan tetap damai dan tenang. Sama sekali tidak akan ada orang yang berani membuat keributan di klan. Tapi di sini, suara orang tertawa dan berceloteh ada di mana-mana. Tidak berjalan jauh, dia melihat sepasang anak-anak pengemis mengelilingi seorang anak muda yang tampan, memohon uang. Anak muda itu mengenakan pakaian bersulam, sehingga ia tampak seperti raja muda keluarga kaya. Aku benar-benar tidak punya uang. Anak muda bersulam itu berubah merah karena berteriak, tetapi kata-katanya tidak berpengaruh di sini. Pengemis-pengemis ini, semuanya yatim piatu atau berasal dari perdagangan manusia. Di belakang mereka ada orang dewasa yang mengendalikan mereka, dan jika mereka tidak mendapatkan cukup uang ketika mereka kembali, maka mereka tidak akan mendapatkan makanan untuk dimakan. Mereka bahkan akan memukuli dengan kejam setengah mati. Di mata orang-orang yang mengendalikan mereka, tidak masalah jika mereka mematahkan 1 kaki atau mencongkel mata. Semakin sedih dan cacat mereka, semakin baik. Selama itu bisa menggerakkan kasih sayang orang untuk memberi uang, itu baik-baik saja. Adapun masa depan anak-anak, mereka akan dijemput oleh orang lain atau mati dalam beberapa tahun dan kemudian dimakamkan di pegunungan yang dalam. Pemiliknya hanya akan membeli atau mengambil beberapa dari mereka. Bukannya anak muda bersulam itu tidak punya uang, hanya saja dia jelas tahu bahwa jika dia memberi uang kepada orang-orang ini, mungkin terlihat seperti dia melakukan hal yang baik, tetapi sebenarnya itu tidak berbeda dengan bertindak sebagai kaki tangan.
Anak muda bersulam itu dikejar-kejar pengemis-pengemis kecil di sepanjang jalan sebelum dia berhasil melepaskan mereka. Dia kemudian menoleh dan berkata kepada Yao Chen, "Saya sudah mengatakan, saya tidak punya uang." "Apa?" Yao Chen bertanya kosong. Tetapi bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, perutnya mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Anak muda bersulam-bersulam itu mengernyitkan alisnya, dan benar-benar berkata, "Jika kamu lapar aku bisa mentraktirmu makan. Mengapa kamu ingin mentraktir saya untuk makan?" Yao Chen menjawab dengan kosong dan bodoh. Apakah semua orang di dunia luar ini baik? Apakah mereka benar-benar memperlakukan orang untuk makan saat pertama kali mereka bertemu tanpa mengenal mereka? Pasti ada kesalahpahaman. Jika Anda memperlakukan siapapun yang Anda lihat sebagai membantu, maka bahkan jika Anda memiliki lebih banyak uang, Anda pada akhirnya akan menjadi kosong dan miskin. Jika kamu ingin uang maka tidak ada, tapi jika kamu lapar aku bisa memberimu sekali ini. Anak muda bersulam itu mengeluarkan keranjang makanan dari cincinnya, dan aroma manis makanan memenuhi udara. Keruyuk, perut Yao Chen dengan keras bergemuruh. Daging kering cincin penyimpanannya pada dasarnya hanya ampas yang bisa digunakan untuk mengisi perutnya sebagai perbandingan. Baik, Yao Chen tidak berdiri dengan sopan santun dan merenung sejenak. Katanya, bertemu satu sama lain adalah takdir. Hari ini, kamu memperlakukan aku baik dan lain kali aku akan memperlakukan kamu baik juga. Haha, semuanya baik-baik saja selama kamu tidak meminta uang. Anak muda bersulam itu tertawa saat dia dengan penasaran menatap Yao Chen. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pengemis yang akan mengatakan kata-kata seperti ini. Berjalan di sepanjang tepi sungai kecil di dalam kota, mereka berdua mengambil pohon willow untuk duduk di bawah. Anak muda bersulam itu membuka keranjang makanan dan di dalamnya ada 4 wadah makanan bertumpuk rapi. Membuka satu, aroma harum menjadi lebih kuat. Kamu silakan memakannya. Yao Chen mengangguk dan sama sekali tidak berdiri di atas kesopanan dan dengan antusiasme yang telah ia pelajari dari Luo yang gemuk. Ia dengan ganas mulai makan. Jelas keluarga anak muda bersulam itu sangat ketat. Dia duduk dengan postur yang tepat, makan dengan etiket yang benar, dan semua gerakannya dikoordinasikan dengan rahmat yang halus. Perilaku semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang bangsawan. Jika Anda tidak mulai diasuh seperti ini sejak usia muda, tidak mungkin Anda bisa belajar melakukannya dengan cara seperti itu di kemudian hari. Anak muda bersulam itu hanya makan 2 suap ketika dia menyadari bahwa seluruh keranjang makanan sudah benar-benar dimakan kosong. Mulut anak muda bersulam itu bergetar, dan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak dapat benar-benar mengatakannya. Dia hanya menatap Yao Chen karena kaget. Bocah ini benar-benar tahu cara makan, namun perutnya sendiri juga menggeram kelaparan. Wajah Yao Chen memerah karena malu. Setelah terbiasa berkelahi untuk makanan dengan Luosu, dia lupa bagaimana makan dengan orang normal. Tidak masalah, jika kita ada takdir, kita akan bertemu lagi. Anak muda bersulam itu mengumpulkan wadah makanan ke dalam cincin penyimpanannya, dan samar-samar mengucapkan beberapa patah kata kepada Yao Chen yang dia siapkan untuk pergi. Tunggu, siapa namamu? Haha, namaku tidak penting. Tetapi Anda memiliki seluruh lengan dan seluruh kaki. Anda mungkin berada di masa-masa sulit, tetapi pada akhirnya mengemis bukanlah sesuatu yang harus dilakukan pria sejati. Ini hanya kata-kata orang asing. Saudara seharusnya tidak menyalahkan saya karena terlalu banyak campur tangan dalam bisnis orang lain dengan kata-kata yang tidak menyenangkan ini. Jika sudah takdir maka kita akan bertemu lagi. Anak muda bersulam itu melompat menggunakan teknik dou dan tiba-tiba menghilang. Yao Chen menatap kosong dengan linglung. Kecepatannya cukup cepat, tapi yang benar-benar mengejutkannya adalah kata-kata yang baru saja dia katakan. Mengemis. Kapan dia mengemis? Berjalan di sepanjang sungai, Yao Chen melihat ke bawah dan melihat bayangannya. Oh, dalam pantulan sungai dia melihat seorang anak muda dengan pakaian compang-camping, rambut berantakan, dan dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Yao Chen tidak bisa berkelit tetapi mengeluarkan suara kaget saat dia melihat ke bawah pada bayangannya. Yao Chen tertawa getir. Dengan penampilannya saat ini, siapapun yang melihatnya akan mengiranya pengemis. Beruntung anak muda bersulam itu memiliki kontrol diri yang baik untuk mengabaikan penampilannya dan membiarkannya makan bersamanya.
Sangat disayangkan bahwa dia bahkan tidak tahu apa namanya. Jika dia menemukan kesempatan maka dia pasti harus membayarnya dengan benar. Tiba di pikiran itu, Yao Chen menertawakan dirinya sendiri dengan mengejek. Dia bahkan tidak tahu apakah Yao Wangwi akan mengirim lebih banyak orang ketika tidak ada yang kembali. Jadi sulit untuk menjamin hidupnya sendiri apalagi berbicara tentang membayar budi pada orang. Yao Chen tidak tinggal terlalu lama di sepanjang kota pantai selatan. Setelah membeli pakaian dan perlengkapan baru, dia akhirnya pergi. Di sebelah utara kota pantai selatan semakin banyak sisa-sisa aktivitas manusia. Tidak hanya ada pembudidaya sekte besar, tetapi ada juga lebih banyak orang biasa di desa-desa dan kota-kota di seluruh tempat. Para pedagang keliling datang dan pergi di sepanjang jalan dengan karavan-karavan mereka, dan setiap 5 kilometer di sepanjang jalan ada sebuah kedai minuman yang bisa memasok mereka dengan persediaan dan makanan. Secara keseluruhan, bagian dunia ini sangat makmur. Meskipun Yao Chen telah meninggalkan kota, dia tidak memiliki tujuan, sehingga dia hanya mengikuti jalan menuju pusat dataran tengah. Namun hal-hal yang terjadi oleh nasib selalu datang tiba-tiba. Pada malam ketiga, Yao Chen tiba di depan sebuah kedai minum milik keluarga di sepanjang jalan. Segera setelah dia masuk, dia memperhatikan anak muda bersulam yang telah menyulamnya untuk makan. Namun kali ini dia tidak sendirian. Duduk di sampingnya adalah beberapa pria paruh baya yang berbicara dengannya, dan anak muda bersulam itu kadang-kadang mengangguk. Ketika Yao Chen masuk, anak muda bersulam itu memperhatikannya. Tapi jelas dia tidak mengenalinya sekarang, karena dia sudah merapikan dirinya. Dia hanya meliriknya dengan biasa saja sebelum sekali lagi fokus pada pembicaraan pria paruh baya. Yao Chen menemukan tempat duduk dan salah satu pelayan kedai minuman datang, menuangkan teh dan menawarinya menu. Apakah tamu ingin makan sesuatu atau mungkin Anda ingin tinggal beberapa hari? Yao Chen menyesap tehnya sedikit dan berkata, menginaplah untuk malam ini. Untuk makanan, bawakan aku setengah pon daging. Apakah ada nasi? Pelayan menyajikan menu dan berkata, ada nasi harum kelas 1 dan selain daging juga ada ikan. Yao Chen tidak memiliki banyak pengalaman. Dia mendengarkan presentasi pelayan dan dengan cepat membaca sedikit menu. Banyak barang adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar saat berada di klannya. Hanya ketika makan tiba dia menyadari bahwa pesanannya sudah terlalu banyak dan bahkan tidak ada cukup ruang di meja untuk menampung. Beruntung Yao Chen tidak takut dia akan menyia-nyiakannya. Dia rakus dan menghabiskan setiap piring. Beberapa hidangan hanya makanan standar rata-rata, tetapi karena ini adalah pertama kalinya dia mencicipi mereka masih terasa baru dan segar. Para tamu yang saat ini makan di sekelilingnya sedikit terkejut oleh berapa banyak Yao Chen bisa makan. Haha, siapa yang tahu dari mana asalnya ia bahkan belum pernah mencoba daging domba dan sapi. Itu tidak aneh. Saya telah melakukan beberapa perdagangan jauh di pegunungan dan beberapa orang di sana berasal dari desa miskin dan terpencil yang hanya bisa makan daging babi dan itu hanya akan terjadi selama perayaan. Sebagian besar dari mereka mencari nafkah dari berburu. Di pegunungan dan hutan, mereka tidak memiliki tanah yang bagus untuk diolah dan hanya bisa memelihara ayam dan anjing. Sebagian besar dari orang-orang itu bahkan tidak akan melihat daging sapi seumur hidup mereka. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari pintu masuk kedai minuman. 12 orang tertutup debu dan mengenakan jubah ungu dengan pakaian hitam bergegas ke kedai minuman. Orang-orang dari komplotan Iblis Ungu. Baru-baru ini orang-orang komplotan Iblis Ungu sangat aktif. Sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi. Diam, jika mereka mendengarmu, kau pasti akan mati. Para pedagang di kedai minum itu semua diam-diam mendiskusikan mereka, dengan sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Yao Chen melihat ke arah sekelompok orang yang mengenakan pakaian hitam. Dia hanya melanjutkan makan makanannya sendiri. Tamu, hidangan yang Anda minta ada di sini sekarang. Silakan makan perlahan. Pelayan saat ini telah membawa piring terakhir. Setelah diam-diam mengatakan ini, dia baru saja akan menarik ketika Yao Chen menghentikannya, berkata, saya akan membayar tagihan sekarang. Mengatakan ini, dia mengeluarkan pil pendukung energi tingkat 2 dan meletakkannya di atas meja. Di klannya, pesta seperti itu akan menelan biaya 2 pil pendukung energi dan tidur untuk malam akan membutuhkan 3 dari mereka.
Yao Chen yang tidak memiliki pengalaman hidup di luar Klanyao secara alami berpikir bahwa dunia di luar Klanyao juga akan menggunakan pil pendukung energi untuk menyelesaikan tagihan. Dia hampir tidak membayangkan itu. Mata pelayan kedai minuman itu nyaris keluar dari wajahnya. Ini pil obat. Tamu, apakah Anda benar-benar ingin menggunakan pil obat ini untuk menyelesaikan tagihan? Suara pelayan itu bahkan mulai tergagap dan bergetar. Apakah ada masalah? Yao Chen mengerutkan alisnya. Menurut rumor di klannya, pil obat mereka jauh lebih berharga di luar klan daripada di dalam. Karena dia telah membayar 5 pil pendukung energi menggunakan standar klan untuk membayar. Itu seharusnya bernilai lebih dari cukup. Tidak masalah. Saya hanya ingin mengkonfirmasi. Pelayan kedai mengumpulkan pil dengan kecepatan kilat. Surga. Dia hanya saudara lelaki dari kepala keluarga petani. Hanya untuk makanan seharga 1 perak, seseorang menggunakan pil obat untuk membayarnya. Tidak peduli apapun jenis obat pil itu, bahkan jika itu adalah pil pemulihan energi tingkat terendah. Hanya 1 pil udah bernilai 10 kali lipat. Selain itu hanya memiliki uang itu tidak berguna, sebagian besar waktu karena tidak ada orang yang ingin membeli pil dapat menemukan penjual. Keturunan keluarga tani yang memperoleh 5 pil ini setara dengan mendapatkan ratusan perak laba. Di samping, semua pedagang tercengang. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa anjing pemburu ini akan dengan gila-gilaan menghabiskan uangnya dengan cara yang begitu mewah. Tunggu, tagihan adik kecil ini akan diselesaikan oleh kita. Petugas ke-9 pergi membawa pil obat kembali. Para tamu yang baru saja masuk, komplotan iblis sungu mengeluarkan tawa sombong dan memerintahkan pelayan kembali. Sepotong perak terlempar ke tanah dan salah satu anggota komplotan iblis sungu berjalan ke pelayan. Ekspresi pelayan itu menjadi ketakutan dan dia jatuh ke tanah. Berlutut, ia mengangkat 5 pil dukungan energi di atas kepalanya sebagai persembahan. Kuras kau bukan idiot. Tugas ke-9 dengan dingin tertawa. Dia mengambil 5 pil dukungan energi dan berjalan kembali. Bos Bai, apakah Anda berencana? Di sela-sela kalimat dia melirik ke arah Yao Chen. Lupakan saja. Setelah selesai makan, kita masih harus bergegas. Mata Bos Bai juga tampak ragu-ragu. Yao Chen samar-samar menyipitkan matanya, mengerti sedikit. Masalahnya adalah dia kurang pengalaman, bukan karena dia idiot. Kekayaan tidak bisa dipamerkan, dan jelas dunia luar tidak menggunakan pil obat untuk menyelesaikan tagihan seperti ini. Pengambilan pil obat telah menyebabkannya diperhatikan oleh orang lain. Namun tempat ini sudah berada di luar lingkup pengaruh klannya, sehingga Yao Chen tidak khawatir bahwa dia akan dikejar sekali lagi dan berusaha untuk dibunuh. Pada akhirnya dia hanya diusir dengan tenang. Kemungkinan besar, Yao Wangwi tidak akan bertindak terlalu jauh untuknya dan bertindak dengan semua kekuatan klan. Selain itu, klannya masih relatif terisolasi. Murid yang menyelesaikan misi di luar klan jumlahnya sangat sedikit. Tanah leluhur klannya memiliki semua kebutuhan mereka, dan bahkan energi spiritual lebih besar daripada di dunia luar, yang akan menguntungkan pelatihan mereka. Pada dasarnya, tidak ada anggota klan yang ingin meninggalkan tanah leluhur. Dalam situasi seperti ini, selama dia meninggalkan ruang pengaruh klannya, Yao Chen bisa tenang dan tidak perlu takut. Setelah makan, ia membiarkan pelayan membawanya ke kamarnya. Karena Yao Chen telah membayar menggunakan pil obat, meskipun mereka telah dibawa oleh komplotan iblis sungu, pemiliknya secara pribadi membawa Yao Chen ke sebuah ruangan yang jauh dari jalan utama dengan hanya sebuah desa kecil di sekitarnya. Ini adalah kamar terbaik dalam jarak 15 mil dari penginapan. Itu terletak sangat nyaman dan lebih dari 10 kamar telah dibangun di sekitar halaman. Biasanya disediakan untuk orang-orang penting. Tidak ada banyak orang tidak beradab di sekitar sini, dan jika ada orang yang tidak diinginkan datang ke sini atau Anda butuh sesuatu, pergi saja ke lobi di sana dan panggillah saya. Baik, lalu aku akan pergi. Pemiliknya merasa bahwa karena Yao Chen dapat dengan mudah mengeluarkan 5 pil dukungan energi, dia jelas orang yang kuat. Meskipun bisnis mereka tidak mendapatkan uang itu, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Mereka tidak mampu untuk tidak memberinya perlakuan khusus. Penginapan mereka menerima segala macam orang, dan terkadang membuat kerugian bisa menjadi keuntungan dengan cara lain.
Ketika dia pergi, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak dapat menahan diri dan dengan cepat berbisik, "Mungkin aku terlalu banyak berpikir, tapi berhati-hatilah dengan orang-orang dari komplotan iblis ungu." Yao Chen kaget tapi dia masih tersenyum. Dia kemudian mengambil 3 pil pendukung energi lagi. "Ambil ini dan tukarkan dengan uang." Dia senang mengambilnya, mengatakan, "Saya bisa menukarnya sekarang." 3 pil pendukung energi dapat ditukar dengan 150 perak. Tempat ini dekat Klanyao dan beberapa pil pendukung energi mereka telah beredar di sini, menurunkan harganya. Jika Anda terus berjalan 100 mil lagi, harganya akan berlipat ganda. Apakah Anda benar-benar ingin saya menukarnya? Tukarkan mereka di sini. Siapkan juga makanan senilai 10 hari untuk saya di pagi hari. Ya, tidak masalah sama sekali. Saya akan memastikan Tuan Muda puas ketika dia bangun. Roti daging penginapan kami terkenal dekat dan jauh. Dia mengambil 150 perak dari jubahnya serta 12 perak yang pecah dan memberikannya kepada Yao Chen sebelum pergi untuk menyiapkan makanan. Tatapan Yao Chen mengikutinya saat dia pergi dan dia tersenyum sedikit sebelum masuk ke ruangan ini. Berbaring di tempat tidur, merasakan tempat tidur, menatap langit-langit tanpa melihat cahaya bintang. Dia tiba-tiba merasa sangat asing dengan dunia dan merasa sulit untuk tidur. Dia mungkin juga menyerah tak bisa tidur. Duduk, dia mulai mengedarkan doukinya. Gemuruh. Tiba-tiba, suara pertempuran terdengar dari luar. Suara douki bertabrakan bergema seperti genderang. Yao Chen membuka matanya dan berjalan ke jendela di mana dia melihat anak muda bersulam itu terbang di udara dengan sepasang sayap menyala. Dia berkelahi dengan orang asing dengan sayap kelelawar hitam pekat. Kedua sayap mereka adalah teknik terbang dou yang kuat, dan itu sangat jelas bahwa sayap pemuda bersulam berpakaian adalah tingkat yang lebih tinggi. Dia dengan tangkas menghindari lawannya di udara, sesekali juga mengirimkan serangan. Awan api ditembakkan dari tangannya, dan lawannya tidak dapat mencapainya. Teknik awan api bangsawan Feng benar-benar luar biasa. Orang tua ini tidak akan menemanimu lebih jauh. Pria dengan sayap buruk tertawa aneh dan sayapnya surut. Tubuhnya anehnya berubah menjadi 7 bayangan hitam yang tampak sama persis dan terpecah menjadi arah yang berbeda. Anak muda bersulam itu terkejut, tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. 2 awan api yang keluar dari tangannya melemah. Yao Chen tersenyum tipis. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan dia menatap keluar jendela. Jelas pertarungan tadi telah menakuti siapapun dengan motif tersembunyi. Anak muda bersulam itu dengan cepat tiba di dalam halaman, dan tatapannya seperti kilat saat melewati jendela untuk bersinggungan dengan Yao Chen. "Maaf mengganggumu." "Tidak masalah." Yao Chen mengangguk. "Aku tidak tahu kemana saudara berencana pergi. Bagaimana kalau kita pergi bersama besok, dan bisakah saya memiliki nama untuk Anda? Terima kasih banyak atas niat baikmu, tapi aku sudah terbiasa sendirian. Saya tidak tahu apakah saudara yang dihormati ini memiliki nama besar. Haha, nama keluargaku adalah Feng, sementara nama keluargaku hanya satu kata, Xian. Karena saudara tidak memiliki niat seperti itu, maka saya sudah terlalu banyak campur tangan dalam urusan Anda. Sudah larut malam. Jadi tolong jangan salahkan saya karena mengganggu Anda. Saya akan pergi sekarang." Mata anak muda bersulam itu berkedip sedikit dan menangkupkan tangannya. Dia membuka sayap nyalanya dan terbang. Dalam sekejap mata dia sudah menghilang. Yao Chen tersenyum. Dia tahu bahwa anak muda bersulam itu memiliki niat baik. Namun karena dia telah meninggalkan Klanyao, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati hidupnya. Tanpa kesulitan, bagaimana dia bisa meredam dirinya sendiri dan mendapatkan kekuatan?